Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam ini wabarakatuh. spesial. Saya didampingi oleh dua pejuang. Sebelah kanan saya Pak Bonatua, sebelah kiri saya Pak Subhan. Iya, halo. Malam ini kami berkumpul karena satu frekuensi dan berniat untuk sinergi terkait dengan ijazah SMA Mas Gibran. Saya sedikit ulang, kenapa ini penting? Karena menurut Undang-Undang Pemilu, syarat pendidikan itu untuk presiden dan wakil presiden adalah minimal sekolah lulus SMA atau sederajat. Sejauh ini kita belum punya bukti, paling tidak sampai hari ini saya sudah melakukan sayembara dan untuk update per detik ini ada yang menyumbang lagi, sudah 700 juta yang menyumbang baru, sehingga total sekarang hadiahnya 1.051.050.000 rupiah. Mantap nih. Karena ada juga yang setelah saya verifikasi, boleh nggak 50.000? Ya boleh, tapi mohon izin saya memang agak ketat memverifikasi. Satu, tidak perlu ditransfer dulu, karena memang ini bukan sumbangan, kecuali mungkin agak sulit ya, ketemu ijazahnya dan ada yang menang gitu. Dua, nama-nama penyumbang juga tidak perlu dipublikasikan. Jadi memang izin kalau ada yang mau menyumbang silahkan japri saja, tapi izin kami verifikasi. Nah, hari ini kita akan dengar apa-apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Bonatua dan Pak Subhan. Karena ini sebenarnya banyak yang sudah dilakukan. Saya ini justru baru mulai. Beliau-beliau sudah lama sekali berjuang dan mari kita kupas supaya semua paham. Karena ada yang bilang, ini kok tidak melalui jalur hukum. Jalur hukum sudah dilakukan. Kenapa sayembara? Sayembara untuk menarik keikutsertaan masyarakat. Karena ini isu yang sangat penting menyangkut posisi kepemimpinan nasional yang juga sangat-sangat penting, Wakil Presiden. Kita mungkin dari kanan. Nah, katanya kanan itu lebih dahulu katanya. Iya. Pak Bonatua, kira-kira bisa dijelaskan Pak mungkin, tapi tidak perlu panjang, apa-apa yang sudah Bapak lakukan terkait dengan keberadaan ijazah SMA Mas Gibran ini? Baik Prof, makasih ya. Untuk Gibran saya sebenarnya sudah memenangkan yang berharga juga yang dulu sempat dirahasiakan, yaitu surat keterangan langsung dari surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kemendikdasmen. Jadi sekitar bulan Februari tahun ini ya saya dapat barangnya, dan di situ juga selain surat keterangan itu beserta dengan checklist dokumen-dokumen yang wajib disertakan untuk mendapatkan surat keterangan itu. Nah, di situ juga ada statement bisa dibaca di putusannya ya, putusan 083, putusan KIP, Komisi Informasi ya. Pusat ya. Di situ disebut bahwa ternyata seharusnya ada panel tim yang menguji apakah dokumen-dokumen syarat-syarat tadi memenuhi syarat untuk disetarakan ijazahnya. Ternyata tidak ada. Tidak ada. Oh gitu. Iya, jadi tiba-tiba jumping to conclusion, lulus saja setara aja seperti itu. Itu nanti ada di putusannya. Ini ijazah, bukan ijazah. Ini surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan yang mengatakan bahwa sekolah Mas Gibran di UTS Insearch Sydney itu disetarakan dengan grade 12. SMK katanya. Kemampuannya. Bukan ijazahnya. Bukan ijazahnya, kita belum pernah lihat sampai sekarang. Iya, seharusnya kan ijazahnya yang disetarakan. Kan saya pernah menunjukkan ke teman-teman kan, ini mohon izin ijazah S2 saya, ini surat keputusan penyetaraannya. Ini mohon izin S3 saya di Australia, ini surat keterangannya. Nah, ini ada penyetaraan, tetapi ijazahnya kita belum lihat. Sampai sekarang sayembara saya juga belum ada pesertanya. Ada lagi Pak Bonatua? Jadi untuk
Di antara checklist itu kayaknya ada yang tidak ada itu, ada yang Iya, tidak di-tick. ada yang tidak dicontreng, artinya nggak ada barangnya ya. Itu apa? Surat dari KBRI, keterangan apa? Kedutaan besar ya. Iya betul. Jadi tidak dia kosong di checklistnya ya. Mungkin kelihatan di sini ya. Ya, nanti kita tunjukkan, nanti ditunjukkan dalam videonya. Itu yang nggak ada itu adalah surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia di negara asal sekolah. Perwakilan negara asal sekolah di Indonesia. Nah, nggak ada. Misalnya dia dulu sebelum ke Australia mungkin ya, Iya. dia dari Singapura. Iya. Sebelum dari Singapura ya dia harus dari Indonesia kan gitu kan. Betul. Nah ini nggak ada dia upload seperti itu. Ini ada rencana kita ajukan langkah hukum lagi nih barangkali untuk minta list ini dan dokumen-dokumennya Pak. Nah gitu Pak Prof. Jadi memang saya kan bekerjanya metodologis. Iya. Artinya minta ini nggak langsung minta semua. Jadi karena tadi memang kita rasa perlu untuk melanjutkan penelitian ini. Sebenarnya yang ini sudah saya sampaikan di buku saya. Iya. Karena merasa perlu, ya kita akan nanti meminta semua yang ada ini, ada misalnya ini ya, ada berkas administratif, itu ada scan paspor, ada scan akte kelahiran, surat kenal lahir, ada semua dokumen itulah. Iya, ijazah SMP. Nah, ini semua ada nih. Ini nanti kita mintakan ke KIP. Kemendikdasmen. Kemendikdasmen dulu, ya. Feeling saya juga ini akan panjang. Karena biasalah Kemendikdasmen kayaknya nggak semua kementerian lembaga sekarang nggak gampang menyerah. Harus ke KIP kemudian. Harus KIP, fight lagi seperti itu. Ya, ini perjuangan panjang. Pak Bonatua juga sudah mengajukan ke permintaan dokumen KPU. Iya, KPU. Itu gimana itu Pak? Jadi kita udah meminta dokumen ke KPU, meminta sebenarnya ini lebih ke memastikan saja bahwa apa sebenarnya yang diupload oleh Pak Gibran selaku cawapres ke KPU memenuhi syarat-syarat pencalonannya. Karena sebenarnya untuk apa yang diupload beliau untuk jadi calon wakil presiden, calon wali kota Solo, saya udah dapat. Okay. Sekarang apakah itu sama dengan cawapres? Feeling saya sama karena jaraknya nggak begitu jauh. Iya. Nah, memang seperti tadi lagi nih Pak Prof. Ternyata KPU nggak gampang menyerah, dia tolak dulu. Nah, dia minta syarat tambahan. Nah, ini saya sudah lagi ajukan keberatan. Saya kasih dalil-dalilnya bahwa mereka tidak boleh menambahkan syarat-syarat yang tidak diatur oleh undang-undang KIP. Iyalah. Nah, saya tahu maksudnya ini adalah untuk mempersulit lah, kan gitu kan? Ya, siap-siap ke KIP lagi tuh. Pasti. Tapi saya punya pengalaman ini bakal kalah mereka karena saya bilang dulu Kemendikdasmen juga seperti itu. Saya dikasih syarat menandatangani bermaterai macam-macam, saya nggak mau penuhi. Saya bilang kita ke KIP. Saya tahu kalian melanggar, buktinya ternyata putusan KIP melarang mereka. Sekarang KIP ini menjadi memang ada harapan ya. Mudah-mudahan tetap independen meskipun ini terkait orang nomor 2 dari Republik. Saya sendiri, Pak Subhan, Pak Bonatua juga mengambil langkah-langkah. Apa langkahnya, apa yang saya lakukan, nanti pada saatnya akan saya sampaikan. Tapi langkah ini kebetulan karena saya punya izin praktek di Australia, maka terkait dengan Australia lah. Iya. Apa dan bagaimananya, nanti saya buka pada saatnya, pada waktunya, ya kan? Betul. Untuk saat ini kita fokus langkah-langkah hukum di Indonesia, langkah hukum di Australia nanti kita sampaikan. Mungkin saya geser ke Pak Subhan. Pak Subhan ini sudah banyak ini, ada di PN, ada di PT UN, ke MK juga ya? Iya, MK juga udah. Bagaimana Pak? Bisa Jadi cerita? pertama saya ke PT UN. Saya mengugat KPU karena ada perbuatan melawan hukum. Nah, karena KPU kan pejabat. Jadi kalau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat mesti ke PT UN. Terkait perbuatan apa nih yang melawan Terkait perbuatan melawan hukum, dia menerima Mas Gibran yang menurut saya, menurut bukti dari KPU, ijazahnya nggak ada. Oke. Ijazah SMA-nya ini. Iya. Sudah Bapak gugat? Udah saya gugat di PT UN. Tapi PT UN bilang dismisal
karena saya bukan peserta pemilu. katanya. Hmm. Lalu saya gugat di PN Jakarta Pusat. Hmm. Yang saya gugat dua-duanya. Mm-mm. Ya Gibran, ya KPU. Perbuatan melawan hukum juga. Perbuatan melawan hukum. Kenapa KPU dan Gibran saya gugat juga? Karena saya itu, Prof, membaca berita, pemberitahuan di KPU. Itu pendidikan terakhir Gibran sama dengan pendidikan terakhir. Sementara calon atau wakil yang lain itu ada S1, S2, Prof Mahfud S3. Nah, dia itu pendidikan akhir. Itu. Kan aneh itu. Ini di PN ini putusannya apa? Nah, di PN katanya ini rezim pemilu. Oke, Jadi sama dengan mestinya- PT UN tadi. Ya mestinya ke PT UN lagi. Balikin lagi ke PT UN. Iya, padahal di PT UN udah diputus disemisal. Sekarang Bapak juga maju Nah, surat keterangan di PT UN. Sekarang surat Sudah keterangan pernah. yang dibahas Pak Bona tadi, saya gugat di PT UN untuk dibatalkan, untuk dinyatakan tidak sah. Surat keterangan penyetaraan, Iya, yang penyetaraan. di 2S insert itu Iya. sederajat dengan SMK yang Itu, tadi kita bahas. Saya batalkan di PT UN. Putusannya juga begitu. Lagi-lagi bukan Tidak berwenang kewenangan mengadili karena ini rezim pemilu. Saya banding ke PT Tun. PT UN. Nah, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Pengadilan Negara. Tinggi Tata Usaha Negara. Ini aneh, Prof. Karena di Pengadilan Tinggi saya dapat sumber A1 itu kabur pagi. Oh. Saya mau bilang gini, Sujud kawan, syukur. saya boleh gak? Udah boleh gak sujud syukur? Karena saya gembira ini, kabur. Di teman saya bilang, jangan dulu Pak Subhan. Sorenya berubah. Dikuatkan putusan PT UN. Saya punya pengalaman begini, Bu. Sudah mau dibacakan menang, ternyata kemudian diketik diganti, Pak. Katanya ada intervensi, Pak. Iya. Nah, itu saya alami. Lalu sekarang saya putuskan mau kasasi aja. Kenapa? Proses BTUN itu saya udah melalui dismisal. Tiba-tiba hakim bilang nggak berwenang mengadili. Bapak juga ada gugatan PMH di PN sekarang ya? Iya. Yang DPR. Gimana tuh, Pak? Iya. Nah, itu juga mempersoalkan ijazah itu. Jadi saya minta anggota DPR ini, semua anggota DPR menyatakan pendapat bahwa Wapres tidak memenuhi syarat menjadi wakil presiden. Bapak sudah pernah bersurat ke DPR untuk Sudah mulai? berkali-kali, Prof. Jadi teman-teman, ada presiden dan atau wakil presiden itu kosong kalau mangkat, kalau berhenti artinya mundur. Ini pernah terjadi pada saat zaman Pak Muhammad Hatta di tahun 56. Kemudian diberhentikan, itu pemakzulan. Dan yang keempat, tidak dapat melaksanakan kewajiban. Nah, kalau proses diberhentikan, itu dipecat, itu melalui DPR, terus ke Mahkamah Konstitusi, baru kemudian putusan MPR. akhirnya di MPR. Beliau sudah bersurat ke DPR, ini pendidikannya bermasalah nih. Iya. Bukan hanya syarat umur yang diutak-atik dengan putusan Paman Usman untuk penakan Gibran, tapi syarat pendidikan. Syarat pendidikan ini juga diutak-atik, salah satunya dengan peraturan KPU Iya. nomor 19 tahun 2023, pasal 183 ayat 3-nya, 83 ya? Pasal 18 Pasal 18 ayat 3 ayat 3 mengatakan kalau tidak bisa menunjukkan ijazah SMA dari luar negeri, cukup menunjukkan ijazah perguruan tinggi. Ini akan kita gugat insya Allah ke Mahkamah Agung. Saya untuk yang ini yang terakhir, saya udah menulis surat keberatan ke KPU. Karena KPU itu yang menerbitkan. Iya. Saya minta untuk mencabutnya. Betul. Nah, kalau nggak mau ya baru kita ke MA. Jadi karena ini aturan di bawah undang-undang, judicial review kita ke Mahkamah Agung. Iya. Jadi ini kalau ada yang nanya, Mas Denny, kok ngadakan sayembara? Kok tidak melaksanakan langkah-langkah hukum? Langkah hukumnya udah banyak ini. Dari beliau sudah berkali-kali, dari Penatua juga ke KIP berkali-kali. Sampai sejauh ini ada yang bilang sudah pernah ditunjukkan kemana? Ditunjukkan kita nggak pernah lihat. Gini, saya berharap Ya. sayembara Prof itu berhasil. Kalau begitu kan ada ijazah. Iya. Berhasil, mudah-mudahan. Berarti kita punya wakil presiden yang memenuhi syarat kalau berhasil. Lihat penjelasannya Pak Bonatua, itu kayak nggak ada itu Pak ijazah.
Ya, itu yang kita khawatir. Kalau tidak ada, berarti tidak memenuhi syarat umur. Iya. Dan juga sebenarnya tidak memenuhi syarat pendidikan. Kalau tidak memenuhi syarat pendidikan, pasal 7A berlaku. Iya. Dan artinya pasal 8 itu kemudian bisa diberhentikan. Kita ini bukan masalah Mas Wapres, tapi etika bernegara. Kita menghormati lembaga pendidikan, moral bangsa ini. Untuk menjadi Wapres itu harus benar-benar memenuhi syarat dong. Iya dong, gitu. Jadi saya pikir nanti diikutin saja. Ada langkah-langkah yang belum saatnya kami sampaikan. Ada langkah-langkah yang pada saatnya akan kita publikasikan. Tapi sekali lagi, bagi yang ingin ikut sayembara, sudah nilainya 1 miliar 51 juta 50.000 rupiah. Tembus nih sudah. Nah, ada satu teman yang mau nyumbang 1 miliar belum saya iakan. Jadi, tapi sekarang posisinya sudah 1 miliar lebih. Jadi, ya kita sih punya niat baik nih. Mudah-mudahan ada dokumennya. Kalau tidak ada ya bagaimana ya, kita juga jadi ikut prihatin dan sedih juga sebenarnya. Ijazahnya goib juga itu. Tidak ada. Pak Bonata, mungkin ada yang disampaikan terakhir. Kita panjang-panjang ini. Ya, ada nih Prof. Jadi ada beberapa anomali yang saya alamin ya. Jadi kemarin itu seharusnya tanggal 14 itu pembacaan keputusan sidang DKPP. DKPP. Ya, saya kan adukan itu KPU berasal melanggar etik, tidak melakukan korektif. Ya. Saya melaporkan ke mereka bahwa bahwa fotokopi terlegalisir harus ada tanggal. Kalian harus rubah peraturan kalian. Ternyata dia tidak melakukan tindakan korektif. Saya juga bilang, bahwa ada arsip hilang. Arsip fotokopi terlegalisir cap basah di Kota Solo, di Surakarta, tahun untuk Pilwalkot atas nama Joko Widodo tahun 2005 dan 2010 hilang. Kalian harus cari. Enggak dilakukan juga. Dilaporkan ke DKPP. Nah, maka saya laporkan ketua KPU-nya. Tapi ditunda, dan saya kira ditundanya beberapa hari doang, ini 10 hari. Nah, saya menjadi curiga, takut bukan menuduh, ya kan? Ada masuk angin atau gimana. Tapi itu pun proses sudah tempuh solusi. Saya sudah paparkan semua kesimpulan saya di blogspot saya. Cari aja blogspot saya, Ontologi Bangsa Indonesia. Yeah. Di situ nanti saya harap publik berperan serta menjadi, seandainya publik membaca kesimpulan kami, termasuk bukti-buktinya saya sampaikan, ada 26 bukti, silakan publik bermain pura-pura jadi anggota majelis DKPP. Apa jawaban kalian? Apa putusan kalian? Saya ingin pancing publik ke situ. Ya. Jadi kita juga tidak hanya melakukan sayembara, tapi juga edukasi politik. Iya, esai ke publik lah. Semacam itulah. Pak Zupan, barangkali? Gini, saya berharap karena besok ada sidang CLS yang CLS itu menggugat, civil lawsuit. Iya. Ya. Warga negara menggugat pejabat negara. Ya. Nah, besok itu ada pembuktian kompetensi absolut DPR. Selalu saya datang, Pak. Ya, karena ini DPR tidak mau digugat di pengadilan tinggi, pengadilan negeri. Maunya ditun juga dia. Gitu. Ya, pokoknya ini para pejuang. Satu lagi ada Bu Mercy. Ada satu lagi, Bro. Saya berharap masyarakat juga ikut mengawal karena saya melaporkan ini kearsipan, pidana kearsipan. Sama, ijazahnya bapaknya. Bapaknya nih, bapak sama anak nih masalah ijazah. Nah, menurut saya, kenapa saya kearsipan saya laporkan pidana? Karena ini hiruk pikuk selama ini belum ada muncul itu ijazah. Padahal ijazah itu statusnya arsip milik negara yang diatur di pasal 33 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ya. Jadi arsipnya ijazahnya Jokowi itu arsip milik negara. Nah, saya dapat jawaban dari Andri bahwa saat ini Andri masih berupaya melakukan upaya-upaya penyelamatan atas ijazah itu. Apapun makna penyelamatan itu ya. Kita nggak tahu, tapi bahasa itu yang saya gunakan untuk
ke Krimsus Polda. Karena ini ada potensi hilang itu. Iya. Ijazah itu milik negara itu. Iya. Itu. Jadi terima kasih Pak Subhan ini sudah ke Bareskrim, ke PT UN, Pengadilan Negeri, sudah banding ke PT Tun, macam-macam. Beliau sudah ke KIP, sudah ke DKPP. Nah, teman-teman, mari kita kawal masalah ini. Mungkin terakhir saya ke Mas Wapres lagi. Mas Gibran, sebagaimana Mas Gibran pernah menunjukkan secara terbuka, bahkan memanggil wartawan, ini ijazah S1 saya daripada debat. Nah, kita menunggu hal yang sama dilakukan untuk bukti kelulusan ataupun ijazah kah, surat keterangan lulus kah, sertifikat kah, dokumen apapun yang menunjukkan Mas Gibran sudah selesai pendidikan SMA atau sederajat. Nah, kalau ditunjukkan, selesai masalah ini. Kalau tidak, ya lagi-lagi terpaksa karena tidak memenuhi syarat, berhenti atau diberhentikan. Salam juang dari kami, Mas Bonatua, Salam juang Pak juga. Subhan, Iya, salam. saya Denny Indrayana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.